Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elvira Dwi Krisnawanti, Muhammad Alvin Yufiano Firdaus, Sela Susilowati. Kami akan membahas tugas, wewenang, dan tanggung jawab di unit rekam medis. Landasan teori. Unit rekam medis merupakan salah satu unit tersibuk dan memerlukan kinerja yang tinggi dan teliti dari para petugasnya. Meskipun petugas rekam medis tidak secara langsung terlibat dalam pelayanan klinis pasien, tetapi informasi yang tercatat pada rekam medis merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, petugas unit rekam medis yang profesional sangat diperlukan dalam melakukan pelayanan rekam medis di rumah sakit. Namun, terkadang pentingnya pekerjaan ini tidak dipahami oleh petugas, staf administrasi, dan karyawan lainnya. Dan oleh karenanya, petugas serta penanggung jawab unit rekam medis sering merasa terisolasi. Dari sumber Miharti tahun 2010. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab di dalam unit kerja rekam medis. 1. Kepala instansi rekam medis. Tugas pokoknya melaksanakan kegiatan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan rekam medis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menjaga kerahasiaannya. Uraian tugasnya menyusun rencana kerja instansi rekam medis, menyusun tata cara kerja di lingkungan instansi rekam medis, menyiapkan data usulan program di lingkungan instansi rekam medis, menyiapkan data usulan anggaran di instansi rekam medis, membuat data usulan kebutuhan tenaga kesehatan dan non-kesehatan di lingkungan instansi rekam medis. Wewenang kepala instalasi rekam medis, yaitu melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan instalasi rekam medis. Kedua, mengevaluasi kegiatan pegawai di lingkungan instalasi rekam medis dengan cara menilai pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja ke dalam DP3 untuk pengembangan pegawai. Ketiga, menyusun laporan berkala di lingkungan instalasi rekam medis. Dan yang terakhir, melaksanakan rapat berkala di lingkungan instalasi rekam medis. Tanggung jawab kepala instalasi rekam medis. Pertama, ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja di instalasi rekam medis. Kedua, ketetapan dan kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SPO juknis yang ditetapkan, yaitu pendaftaran pasien, baik rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Pelayanan berkas rekam medis meliputi penyediaan, pendistribusian, penyimpanan, dan peminjaman berkas rekam medis. Dan pengelolaan data rekam medis meliputi assembling, coding, pelaporan, pelayanan rekam medis. Yang ketiga, ketetapan dan kesesuaian rencana kebutuhan sumber daya dengan realisasi. Dan yang terakhir, kebenaran dan ketetapan laporan manajemen. 2. Pelaksanaan pendaftaran. Uraian tugasnya untuk pasien umum. 1. Melayani pendaftaran pasien baru dan lama di poliklinik untuk pasien umum. Kedua, memasukkan data pasien ke SIMRS. Ketiga, menghadiri rapat rutin di lingkungan instalasi rekam medis. Dan untuk pasien jaminan, melayani pendaftaran pasien baru dan lama poliklinik untuk pasien askes, jamkesmas, jamkesda, jaminan lainnya. Memeriksa kelengkapan berkas jaminan pasien. Memasukkan data pasien ke SIMRS, membuat surat jaminan pelayanan atau SJP, mengecek pengembalian SJP dan kelengkapannya dari poliklinik,
Dan yang terakhir, menghadiri rapat rutin di lingkungan instalasi rekam medis. B. Wewenang dari pelaksanaan pendaftaran. 1. Menjelaskan kepada pasien tentang pelayanan rawat jalan. 2. Memberikan masukan kepada atasan langsung. C. Tanggung jawab dari pelaksanaan pendaftaran. 1. Bertanggung jawab atas kebenaran data identitas sosial yang di-entry. 2. Bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. 3. Bertanggung jawab atas pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan. Dan 4. Bertanggung jawab atas perangkat kerja. Pelaksanaan pelayanan berkas rekam medis. A. Urean tugas. Urean tugas di sini dibagi menjadi 3 bagian. 1. Pencairan berkas rekam medis yang memiliki tugas antara lain A. Mencari berkas rekam medis untuk kunjungan ulang atau kontrol ke rumah sakit di ruang arsip maupun di ruang lain berdasarkan tracer yang tercetak di SIM RS. B. Mencari riwayat berobat pasien di SIM RS atau histori pasien ketika berkas pasien tidak ditemukan di ruang arsip. C. Jika berkas rekam medis tidak ditemukan setelah dicari di rak atau ruang lain yang terkait, petugas membuat rekam medis sementara tanpa memberi nomor rekam medis baru, dan berkas lama tetap harus dicari. Setelah berkas lama ditemukan, disatukan dengan berkas rekam medis sementara. 2. Distribusi rekam medis yang memiliki tugas A. Mendistribusikan berkas rekam medis ke poliklinik dan unit lain yang terkait. B. Menuliskan atau entry waktu pengiriman berkas rekam medis sebelum distribusi berkas. C. Menghadiri rapat rutin di lingkungan instalasi rekam medis. 3. Penyimpanan rekam medis yang memiliki tugas A. Menerima berkas rekam medis dari poliklinik atau IGD serta dari pengolahan data rekam medis. B. Memeriksa kelengkapan berkas rekam medis dari poliklinik. C. Menyusun berkas rekam medis berdasarkan nomor rekam medis. B. Pelaksanaan pelayanan berkas rekam medis. 1. Mengeluarkan berkas rekam medis dari ruang arsip. 2. Memberikan masukan kepada atasan langsung. C. Tanggung jawab dari pelaksanaan pelayanan berkas rekam medis. 1. Bertanggung jawab atas kebenaran distribusi rekam medis. 2. Bertanggung jawab atas ketepatan pengeluaran berkas. 3. Bertanggung jawab atas keamanan berkas rekam medis. 4. Bertanggung jawab atas kerapian dan penataan berkas rekam medis. Dan 5. Bertanggung jawab atas perangkat kerja. Pelaksanaan pengolahan data rekam medis. A. Urean tugas. Urean tugas di sini dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Evaluasi kelengkapan rekam medis atau assembly yang memiliki tugas A. Berkas rekam medis yang telah selesai dari ruangan segera dikembalikan ke instalasi rekam medis dengan menggunakan buku pengembalian. B. Petugas memeriksa berkas rekam medis yang kembali dengan buku pengembalian sesuai atau tidak. C. Berkas rekam medis diperiksa kelengkapannya termasuk keberadaan ronsennya. 2. Sensus harian. A. Petugas mengecek data pasien rawat melalui SIM RS. B. Melaksanakan sensus pasien rawat inap di setiap ruang rawat inap setiap hari. C. Data pasien tersebut di-input di komputer sesuai ruangan. 3. Coding memiliki tugas antara lain A. Memberikan kode penyakit pada rekam medis pasien rawat inap setelah pasien pulang serta berkas jaminan pasien sesuai dengan ICD-10. B. Memberikan kode tindakan sesuai dengan ICD-9-CM. Dan C. Berkas rekam medis yang sudah dikoding siap untuk di-input di komputer. 4. Pelaporan rekam medis di sini dibagi lagi menjadi internal dan eksternal. Internal memiliki tugas A. Proses pengumpulan atau penagihan data dari unit terkait dimulai tanggal 1 di awal bulan berikutnya. B. Data bersumber dari SIM RS dan manual unit terkait. C. Data direkapitulasi berdasarkan data SIM RS, kunjungan rawat jalan, IGD, rawat inap, diagnosa, rujukan, kematian melalui program Excel.
eksternal memiliki tugas A. Laporan eksternal rutin berupa SIRS bersumber SIM-RS. Data SIM-RS direkap dan dipindahkan ke format SIRS, dan C. Menghadiri rapat rutin di lingkungan instalasi rekam medis. 5. Korespondensi rekam medis memiliki tugas A. Meminta surat atau formulir permintaan informasi medis tertulis kepada pihak yang membutuhkan. B. Petugas meminta surat kuasa dari pasien jika permintaan tidak dari pasien langsung. C. Petugas meminta identitas pasien dan kartu pengenal pasien dan pihak peminta serta kartu keluarga untuk permintaan dari anak atau orang tua pasien. B. Wewenang korespondensi rekam medis meliputi A. Memberikan laporan kepada pihak yang membutuhkan. B. Memberi kode penyakit dan tindakan. C. Memberikan permintaan data medis kepada pihak yang membutuhkan. C. Tanggung jawab korespondensi rekam medis. 1. Bertanggung jawab atas ketepatan evaluasi pengembalian rekam medis. B. Bertanggung jawab atas ketepatan coding. C. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan rekam medis. B. Contoh kasus. Pada kasus ini, dari jurnal yang berjudul Keakuratan Berkas Rekam Medis atau Studi Kasus pada Pasien BPJS Rawat Inap Bagian Penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan tahun 2018. Dari hasil penelitiannya telah dilakukan untuk mengetahui tentang ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis pada pasien BPJS ruang rawat inap bagian penyakit dalam di rumah sakit umum tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Mengapa tidak tepat waktunya pengembalian berkas rekam medis pasien pulang dari ruangan rawat inap penyakit dalam ke bagian rekam medis? Disebabkan oleh beberapa kendala seperti berkas rekam medis yang diisi kurang lengkap, sehingga harus dikembalikan lagi ke ruangan dan juga rekam medis pasien pulang harus ditahan dulu di ruang rawat inap karena belum adanya tanda tangan dokter serta resum untuk pasien pulang belum diisi yang disebabkan oleh dokter yang menangani pasien berada di luar kota, sehingga berkas rekam medis pasien pulang harus ditunda pengembaliannya. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan dari hasil penelitian, didapatkan bahwa penyebabnya tidak tepat waktu pengembalian berkas rekam medis pasien rawat inap karena tidak lengkap dokter yang mengisi rekam medis. Biasanya pernah tidak sesuai dengan diagnosa dengan penata laksanaan. Bagian assembling juga sering mengembalikan rekam medis ke ruangan karena diagnosa dokter dengan obat yang dikasih tidak sesuai. Jika tidak sesuai antara diagnosa dengan tindakan pengobatan, maka tidak bisa diklaim pihak BPJS. Selain itu, penyebab tidak tepat waktunya pengembalian data rekam medis karena tidak akurat pengisian rekam medis dari tindakan dan diagnosa. Contohnya pada penyakit anemia, dokter tidak melakukan transfusi darah pada pasien anemia, sedangkan dari pengklaiman BPJS pada pasien anemia harus dilakukan transfusi. Dan ini sering rekam medis dipulangkan ke bangsal karena tidak lengkap. Informasi juga mengatakan bahwa rekam medis itu bisa lama dikembalikan ke bagian rekam medis jika belum lengkap. Contohnya di dokter keluar kota. Karena harus menunggu tanda tangan dokter untuk pasien pulang dan ada beberapa status pasien pulang yang harus diisi. Ada juga dikembalikan karena ada salah satu rekam medis pasien lupa
dokter isi itu bisa membuat pengembalian rekam medis jadi tidak tepat waktu. 3. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengisian rekam medis pasien yang benar itu harus sesuai dengan prosedur. 4. Hasil penelitian ini didapatkan cara mengatasi supaya rekam medis dari ruangan rawat inap dikembalikan ke bagian rekam medis dengan lancar, yaitu dengan melakukan pengisian rekam medis sesuai dengan prosedur dan tepat waktu, serta harus dilakukan sosialisasi dan rapat oleh bagian rekam medis. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.